memperbaiki diri, menyempurnakan diri dengan ilmu dan amal. Hanya dengan ilmu dan amal kita semuanya bisa sempurna. Begitu pula kita senantiasa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas bimbingan dan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia bisa menjadi semakin sempurna. Tanpa keteladanan kita tidak akan mungkin bisa meniti jalan agama ini, karena persoalan itu sangat rumit dan perlu contoh yang real dari Nabi. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Andi dan Rizlose yang memberikan kesempatan dan memfasilitasi majelis ini sehingga kita semuanya bisa mengambil manfaatnya yang sebesar-besarnya, baik secara pribadi saya maupun ibu-ibu semuanya. Karena bagaimanapun saya ketika menyampaikan suatu ilmu itu yang pertama kali mendapatkan manfaatnya adalah diri saya. Setelah itu orang lain. Karena itu henti-hentinya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Andi dan Pak Eko serta krunya, kru Hasanah dalam hal ini yang memfasilitasi kegiatan ini. Semoga Bu Andi dan keluarganya senantiasa diberi kekuatan, umur yang panjang supaya sedemikian besar bisa berkhidmat kepada manusia, agama dan semuanya. Begitu pula pada ibu-ibu yang bisa hadir pada kesempatan ini, semoga juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus memperbaiki diri, menimba ilmu dan terus mengamalkan apa-apa yang temuan kita ini. Saya akan mencoba membahas tema yang cukup penting di dalam kehidupan sosial kita, bahkan di dalam kehidupan keberagamaan kita. Tema itu adalah menjaga rahasia. Saya pikir persoalan ini kurang lebih bisa dipahami oleh semua ibu-ibu ya. Agama memerintahkan kita untuk menjaga rahasia. Allah sendiri memerintahkan kepada seluruh manusia melalui nabinya untuk menjaga rahasia. Pertama-tama mungkin kita harus memahami apa rahasia itu. Kenapa sesuatu itu dikatakan rahasia? Rahasia adalah sesuatu yang kalau itu terungkap, tersingkap, maka orang yang memiliki rahasia itu, pemilik rahasia dalam hal ini, itu akan bisa jadi akan kehilangan kehormatan, kemuliaan, bisa juga harta, jiwa, dan beberapa hal lainnya menjadi terancam. Misalnya kalau rahasianya diungkap oleh orang lain, kehormatannya akan hilang di masyarakat. Rahasianya diungkap oleh orang lain, bisa jadi hartanya terancam. Ketika rahasianya diungkap orang lain, jiwanya terancam, keluarganya terancam, bahkan agamanya pun terancam. Itu yang dimaksud rahasia.
Jadi rahasia secara istilah maksudnya adalah apa saja yang kalau itu terungkap membuat kemuliaan manusia terancam, harta benda, jiwa, dan keluarga. Nah sekarang, apakah setiap manusia punya rahasia? Bisa dikatakan setiap manusia punya rahasia. Itu tidak bisa disangka. Saya pribadi punya rahasia. Ibu-ibu saya yakin punya rahasia. Maksudnya ada sesuatu yang kita simpan rapi untuk diri kita sendiri. Walaupun nanti rahasia itu ada macam-macamnya. Bisa dibagi rahasia itu. Rahasia itu ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat jadi ada rahasia pribadi, ada rahasia masyarakat, ada rahasia negara. Rahasia pribadi sebagaimana yang kurang lebih saya sudah ungkapkan. Maksudnya kalau itu diungkap, pribadi saya menjadi terancam. Kemuliaan saya bisa jatuh, harta benda saya, keluarga saya, dan sebagainya yang terkait dengan saya pribadi itu bisa terancam. Dan yang kedua, rahasia masyarakat. Maksudnya masyarakat di sini segala manusia yang di luar diri kita. Apakah itu bersifat keluarga, ya, tetangga, atau suatu kaum, suatu desa. Misalnya kita punya istri, punya anak, punya keluarga, itu punya rahasia juga. Kita jangan ungkap kalau itu membahayakan kemuliaan mereka. Kita juga nggak boleh mengungkap kalau itu membahayakan harta dan jiwa mereka. Begitu pula rahasia tetangga, mungkin kita punya rahasia yang berhubungan dengan tetangga kita. Apakah itu diberitahukan oleh tetangga atau tidak? Bisa jadi kita mengetahui sesuatu tanpa pengetahuan tetangga. Dan kita punya rahasianya. Itu juga tidak boleh. Maaf. Ini ada gangguan sedikit. Oke, lanjut. Jadi dalam adalah juga nyangkut lain di sekitar kita. Tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, kemudian rahasia yang berhubungan dengan negara. Jadi negara itu sendiri punya rahasia dan ini berhubungan dengan aparat keamanan. Dan itu tidak perlu terlalu kita bahas di sini. Artinya bahwa kalau rahasia yang bersifat kenegaraan itu diungkap dan diketahui oleh negara lain, itu bisa membahayakan negara itu sendiri. Masyarakatnya, sumber daya alamnya bisa dirampok dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita yang lebih utama, yakni menjaga rahasia yang bersifat pribadi dan keluarga. Sekali lagi bahwa kita semuanya, setiap kita memiliki rahasia yang harus kita jaga rapi, kecuali memang kita menginginkan hal tersebut terungkap dan itu mungkin punya tujuannya masing-masing.
Di dalam suatu hadis dikatakan, mengungkapkan rahasia itu menyebabkan kejatuhan. Kenapa? Karena sebagaimana tadi yang saya katakan, bahwa rahasia itu berhubungan dengan kemuliaan kita, berhubungan dengan jiwa kita, berhubungan dengan harta benda kita, berhubungan dengan keluarga kita. Nah, kalau rahasia pribadi kita, apakah itu terungkap oleh saya secara sengaja atau tidak sengaja, ataukah diungkap oleh orang lain, itu bisa membuat seseorang itu jatuh. Maksudnya, kemuliaannya menjadi hancur dan sebagainya. Karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga rahasia kita sendiri dengan berbagai cara. Kita tidak boleh misalnya mempercayai orang lain dalam hal ini. Karena bisa jadi orang lain itu suatu saat menjadi musuh kita. Tidak ada pertemanan dan permusuhan yang abadi dalam hal ini. Banyak kasus yang kita bisa lihat di sekitar masyarakat kita, di sekitar kita. Bagaimana orang itu dulunya teman kita, sekarang menjadi musuh kita. Begitu pula sebaliknya. Musuh menjadi teman kita yang sejati. Karena itu, menurut Rasulullah, jangan kita ungkapkan rahasia kepada setiap orang yang kalau itu terungkap bisa menyebabkan kita menjadi jatuh harga diri kita dan membahayakan jiwa dan harta. Siapapun itu, kita harus jaga rapi rahasia yang kita miliki. Bahkan pada suami pun, bahkan pada istri, bahkan kepada anak, dan sebagainya. Jadi rahasia pribadi itu harus dijaga erat, dijaga rapi, dan usahakan kita membawanya hingga kita meninggal. Kecuali ada masalah-masalah yang memang rahasia itu berhubungan dengan orang lain. Ya, itu lain lagi persoalan. Yang kalau kita tidak ungkap misalnya, ya, itu akan ya kan atau mengangkat derajat orang lain. Karena itu di dalam satu hadis menarik dikatakan, ya, barang siapa, misalnya kita mengetahui terlanjur secara tidak sengaja, kita mengetahui rahasia orang lain. Dia sendiri juga secara tidak sengaja mengucapkan hal itu. Terkadang orang tidak sadar, lupa bahwa itu ya pribadinya. Dia ungkap kepada temannya, dia ungkap pada orang ketika misalnya dia ingin atau dia berbicara secara panjang lebar tanpa sadar mengungkap rahasianya. Nah, kita yang mendengar rahasia itu, lagi kalau dia informasikan kepada orang lain, kita yang mengetahui rahasia itu, kita pun harus menjaganya serapi-rapinya. Serapi-rapi. Di dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang menjaga rahasia orang lain, yang bukan dengan angka atau apa saja, yang kalau itu terungkap, orang itu akan malu, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan menjaga aibnya juga, menjaga
Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu sangat penting. Kemuliaan dan martabat manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Karena itu kita tidak boleh segampang itu membicarakan rahasia orang lain yang kita ketahui. Karena itu pada akhirat kita nantinya. Kalau kita segampang itu mengungkap rahasia orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak juga akan mengungkap rahasia kita di depan orang yang banyak. Sehingga kita pun menjadi malu dan sebagainya. Oleh karena itu, persoalan ini di samping memiliki efek di dunia, juga memiliki efek di akhirat. Kalau kita menjaga rahasia kita, itu juga akan memiliki efek di dunia dan juga di akhirat. Karena itu sekali lagi kita tidak boleh segampang itu mempercayai orang lain karena manusia bisa berubah. Manusia bisa berubah. Kemudian di dalam satu hadis yang lain dikatakan bahwa rahasiamu itu adalah kebahagiaan, kesenanganmu. Maktublah ia, tutuplah rahasia itu, supaya kita tidak menyesal kemudian hari. Menarik hadis ini dari Imam Ali alaihissalam. Jadi disarankan kepada kita untuk serapi-rapinya rahasia yang kita miliki. Jangan sampai itu diketahui oleh orang lain. Karena kebahagiaan kita, kata Imam Ali, kesenangan kita, keceriaan kita di dunia ini bergantung pada sejauh mana kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya gara-gara terlalu mempercayai orang lain. Di dalam satu hadis, bagaimana saya katakan tadi, lanjut dari hadis itu, dikatakan bahwa janganlah engkau menginformasikan ya, sesuatu yang menjadi rahasiamu kepada saudara, kepada temanmu sendiri. Karena kalau itu diketahui oleh musuh, maka itu akan membahayakan. Di sisi lain, lanjut dari hadis itu dikatakan bahwa saudara dan temanmu itu bisa jadi menjadi musuh bagimu suatu hari. Sudah jadi kembali saya katakan bahwa persoalan rahasia yang kita miliki itu harus dijaga serapi-rapinya, jangan sampai ada orang lain yang suami kita, istri kita, saudara kita, bahkan anak-anak kita pun tidak boleh mengetahuinya. Suami bisa suatu saat cerai. Kita cerai dengan suami. Begitu pula istri. Dia bisa saja mungkin karena benci sama kita, bisa saja menyebarluaskan rahasia yang kita miliki supaya kemuliaan kita menjadi hancur. Bahkan anak-anak kita, tidak bisa dipungkiri, banyak kasus anak-anak membenci orang tuanya, membenci ibu bapaknya, dan sebagainya. Saudara kita pun. Jadi biarlah rahasia pribadi itu menjadi milik kita sendiri. Tidak perlu diungkapkan kepada orang dan kita bawa hingga wafat. Kemudian
menjaga rahasia pribadi, kita juga perintah Allah menjaga rahasia orang lain. Ya. Kalau terpaksa atau dalam kondisi tertentu, apakah itu sengaja atau tidak sengaja, kita mengetahui rahasia orang lain. Dalam hal ini, kita pun wajib menjaganya, kecuali orang tersebut sudah menganggap itu bukan rahasia dia sendiri yang menyatakan, atau ada hal-hal lain yang kita ketahui, kita yakin bahwa itu bukan rahasia lagi bagi. Sehingga kalau kita ungkapkan, itu tidak menyebabkan kehancuran baginya dan terancamnya jiwa dan harta. Karena itu sangat ditekankan. Ini juga berhubungan dengan ghibah. Ya. Kalau rahasia yang kita ketahui tersebut berhubungan dengan aib orang itu, kita nggak boleh menginformasikan kepada orang lain kalau hal itu menyebabkan hancurnya kemuliaannya. Jadi kan lebih jauh lagi dikatakan bahwa bukan hanya persoalan pribadi tetangga kita atau kita, bahkan masyarakat sebagai suatu kaum, kalau kita mengetahuinya, kalau itu membuat kaum itu menjadi malu atau jatuh kehormatannya, kita pun harus menjaganya. Kita tidak boleh men-share atau memposting aib-aib suatu kaum yang kaum itu sendiri tidak suka kalau itu diketahui oleh kaum yang lain. Apalagi sekarang dalam kondisi misalnya sedemikian canggih teknologi saat ini, segampang itu kita bisa men-share, memposting apa saja, dan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Kemudian nanti walaupun pada tingkat tertentu ada nanti hal-hal yang saya sampaikan, ada persoalan di mana hal itu harus diungkap, rahasia orang harus diungkap, dan rahasia siapapun bisa diungkap. Itu nanti saya informasikan pada pembahasan selanjutnya. Kemudian ada lagi yang namanya rahasia negara. Jadi rahasia pribadi, rahasia masyarakat, orang lain di sekitar kita, tetangga dan sebagainya, keluarga kita, ada yang disebut dengan rahasia negara. Nah, ini berhubungan dengan keamanan negara itu. Kalau rahasia negara itu jatuh ke negara lain bisa tamak atas negara itu. Misalnya negara Indonesia yang sedemikian kaya, sumber daya alamnya, itu kalau informasi detail daripada sumber daya alam itu diketahui oleh negara lain yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, bisa jadi negara Indonesia ini akan menjadi negara yang terancam. Karena itu pihak-pihak yang berhubungan dengan ini harus menjaga rahasia negara bagaimana amanat yang diberikan oleh negara tersebut. Kemudian, nah sekarang pada bagian ini saya ingin katakan ada beberapa perkecualian yang diberikan oleh agama untuk kita diberikan semacam kebebasan untuk mengungkap atau membeberkan rahasia orang lain. Misalnya pertama di pengadilan. Kita sebagai saksi misalnya, sebagai saksi atas satu kasus. Nah, kalau kita tidak mengungkap rahasia, kebetulan kita mengetahui rahasia orang tersebut yang menjadi tersangka atau terdakwa, maka
hak orang lain yang berhubungan dengannya bisa menjadi tidak tercapai, keadilan tidak tercapai dan sebagainya. Maka kita dibolehkan pada membeberkan rahasia orang tersebut, itu bisa saja, tidak ada masalah dalam hal ini. Sepanjang itu memang dibutuhkan untuk proses keadilan dan pengadilan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak perlu kita ungkapkan hal itu. Jadi itu merupakan kebutuhan di pengadilan. Nah, kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, kebetulan kita menjadi saksi atau apa saja, kalau kita tidak ungkapkan, maka orang tersebut akan tidak dihukum dan sebagainya, keadilan tidak tegak, maka bahkan kalau kita tutup rahasia orang tersebut, ini kita termasuk di dalam orang yang melakukan dosa. Jadi mengungkap rahasia pada tingkat tersebut itu justru merupakan suatu hal yang baik. Sebaliknya, kalau kita tutup, malah kita dikategorikan sebagai orang yang berdosa. Jadi boleh saja kita mengungkap rahasia dan aib orang lain di pengadilan sepanjang itu memang betul-betul dibutuhkan untuk proses penegakan keadilan di masyarakat. Kemudian ada di samping di dalam kasus pengadilan, ada kasus lain yang kita pada tingkat tertentu itu dibolehkan kita mengungkap rahasia orang tersebut. Misalnya apa? Misalnya orang tersebut menjadi teladan atau tokoh tertentu di satu kaum yang kalau kita tidak ungkap rahasianya, tokoh tersebut ini misalnya dia akan menjadi pemimpin di suatu masyarakat yang mana kalau kita tidak ungkap rahasianya, orang itu, pemimpin itu yang kemungkinan besar akan jadi pemimpin, itu bisa menggiring masyarakat ke suatu kondisi yang membahayakan masyarakat itu. Jadi kita betul-betul juga harus teliti dalam hal ini, jangan sembarang mengungkapkan rahasia orang yang walaupun kita anggap orang itu memiliki potensi menjadi seorang pemimpin. Terutama dalam persoalan-persoalan keagamaan. Yang kalau kita tidak ungkap, orang lain bisa menjadi sesat. Orang lain akan menjadi terbawa yang mengantarkan pada kehancuran masyarakat. Dalam hal ini, pada level tertentu, kita bisa mengungkap bahwa orang itu misalnya melakukan A, B, dan C. Dan kita bisa ungkap kesesatan-kesesatan berpikirnya supaya masyarakat mengetahui bahwa hal itu ada padanya sehingga masyarakat tidak. Tapi ini harus diteliti dulu secara serius. Apakah betul-betul hal tersebut memang itu fakta. Jangan sampai kita katakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak terjadi dan itu bisa menimbulkan fitnah lagi. Jadi harus dibedakan fitnah dengan rahasia. Rahasia itu memang betul-betul nyata, fakta. Dan kita punya data untuk itu, data yang sangat valid untuk itu. Karena itu dalam ini berkaitan dengan sosok tersebut, kita bisa ungkap aibnya pada tingkat tertentu. Kemudian ada kondisi di mana kita menjadi seorang yang ditempati bermusyawarah. Misalnya, terutama umumnya ini biasanya berhubungan dengan pernikahan dan sebagainya. Misalnya ada orang melamar putri kita, anak gadis kita. Kita pun harus mencari tahu siapa yang melamar itu.
Kita harus cari tahu informasi. Nah, kalau kita mengetahui, kebetulan kita mengetahui bahwa orang itu akan melamar putri, misalnya putri kawan kita, dan kita tahu rahasia orang itu, dan kalau kita tidak informasikan, ini akan membahayakan kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang, kita pun harus sampaikan hal itu. Nggak usah ditutup-tutupi. Itu pun kalau dia minta kepada kita. Misalnya, putri saya akan dilamar oleh orang. Saya meminta nasihat kepada orang-orang tertentu. Kebetulan orang itu mengetahui rahasia si pelamar ini, maka dia pun harus menyampaikan rahasia itu kepada saya. Jadi menutup rahasia dalam hal ini sesuatu kesalahan. Bahkan kita dibenarkan membuka rahasia orang tersebut. Jadi dalam proses pelamaran itu kita bisa ungkap rahasia orang tertentu yang berhubungan dengan laki-laki yang melamar atau perempuan yang kita nikahi, sama saja kasusnya. Kita mengetahui informasi tersebut, kita pun harus memberitahukan kepada orang yang akan melamarnya. Ada kasus lain misalnya, apakah boleh kita mengungkap rahasia orang-orang yang secara lahiriah dia sendiri tidak menempatkan dirinya dalam kemuliaan. Misalnya orang-orang yang melakukan dosa-dosa secara terang-terangan. Apakah kita boleh membuka rahasianya atau tidak? Dalam hal ini agama menyatakan boleh saja. Tapi itu bukan kewajiban. Tapi kalau kita ungkapkan pun kita tidak berdosa. Ini berlaku pada orang-orang yang melakukan dosa-dosa secara terang-terangan. Misalnya melakukan korupsi secara terang-terangan, melakukan perzinahan secara terang-terangan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dosa-dosa yang ia sendiri tidak malu melakukan dosa-dosa itu. Dan dia lakukannya secara terang-terangan. Maka dalam hal ini kita boleh mengungkap rahasianya. Tapi bukan kewajiban juga. Tapi kalau dalam dalam kondisi-kondisi tertentu, kalaupun kita ungkap, itu bukan menjadi suatu persoalan. Oke, demikian dulu pengantar dari saya. Insya Allah kita nanti buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Andi. Andi, silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Kalau ya materinya udah selesai, kalau mungkin ada tanya jawab silakan. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan kalau ada yang mau ditanya. Jadi judul materi Ustadz hari ini adalah menjaga rahasia. Kalau lihat judulnya, ini banyak yang tersindir para ibu-ibu. Karena banyak rahasia tanpa disadari harus diungkapkan. Walaupun ya. Oke, ibu-ibu, mulai dari Pak Ibu Rayani Iskandar. Silakan Ibu Rayani Iskandar, silakan. Ibu Rayani Iskandar, silakan mau bertanya Ibu. Speakernya di unmute dulu Bu. Ibu Rayani. Itu maksudnya angkat tangan mau bertanya atau apa Bu?
Saya nggak angkat tangan. Oh, ini berarti kepencet. Sorry, Bu. Saya pikir Mohon maaf, ini kepencet berarti, Bu, tadi. apa-apa. Saya pikir Ibu yang pertama bertanya karena ini kan judulnya aja nih menyindir kita para perempuan-perempuan yang tanpa disadari sering membongkar-bongkar rahasia. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Ustaz, karena kita sudah mendengar ke depan kita para kaum ibu-ibu yang selalu ingin berbuat baik. Introspeksi ya, Bu ya. Nah, mudah-mudahan sudah tidak akan membuka rahasia-rahasia lagi. Siapa lagi, Bu? Siapa? Bapak-bapak silahkan. Bu Yanti nggak nanya, Bu. Silakan yang mau tanya, waktu kita masih bisa sampai sekitar 15 menit, 20 menit sebelum azan masjid. Silakan Ibu. Iya, Bu. Saya izin untuk bertanya. Silakan, Tabe. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi pembahasannya Ustadz tentang rahasia ya. Rahasia kita yang kita sampaikan ke orang lain ataupun rahasia orang lain yang dia sampaikan ke kita. Yang saya ingin tanyakan di luar dari temanya Ustadz bisa, tapi tentang nggak tahu apakah ini termasuk rahasia atau bukan. Artinya begini, Pak Ustadz. Kita kan yang namanya belajar ini mengalami mengalami perjalanan batin ya Pak Ustadz ya, perjalanan rohaninya kita. Yang mana perjalanan rohani kita yang kita dapatkan itu, artinya misalnya contoh kita mendapatkan kesadaran tentang bagaimana cara bersabar. Tapi pada saat itu kan artinya itu adalah sesuatu rahasia kita antara kita dengan Allah kan itu. Yang artinya kita diberikan pemahaman kepada Allah bahwa ternyata dari satu permasalahan yang kita hadapi kita harus bersabar gitu. Tetapi pada saat itu tanpa kita sadari kita sempat sharing ke teman kita gitu loh Ustadz. Sempat sharing ke teman bahwa dari perjalanan yang kita yang kita alami, terus tiba-tiba kita mendapatkan pemahaman di dalam hati kita bahwa ternyata belajar sabar itu seperti ini. Apakah itu termasuk rahasia yang termasuk rahasia? Itu pertanyaan saya. Terus apakah tidak apa-apa kita mengungkapkan kepada atau memberitahukan kepada teman bahwa ternyata kalau kita sabar itu seperti ini loh, maksudnya seperti itu. Apakah bisa seperti itu Pak Ustadz? Yeah. Karena sempat juga saya pernah baca bahwa katanya sesuatu yang terjadi antara hubungan kita sama Allah itu artinya sebaiknya kita tidak perlu beritahukan ke orang lain, tetapi ada juga pemahaman yang menyatakan bahwa kalau tujuannya kita niatnya baik, artinya untuk istilahnya supaya orang lain juga bisa tahu dan bisa maksudnya semoga menjadi pelajaran yang bermanfaat, itu tidak apa-apa. Yang saya ingin tanyakan ke Ustadz, kalau menurut Ustadz pendapatnya bagaimana Ustadz? Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Yang menjadi titik tekan di pembahasan kita hari ini, rahasia yang dimaksud adalah aib yang kalau kita ungkap atau terungkap, kemuliaan kita menjadi terancam, menjadi jatuh dan sebagainya. Ya, kalau hal-hal seperti itu menurut saya bukan rahasia. Dan bahkan menariknya kalau hal itu diungkap, saya melihat lebih besar positifnya karena itu bisa memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi tidak semua apa-apa yang kita ketahui tergolong sebagai rahasia. Iya, Ustaz. Jadi yang dimaksud di sini sekali lagi, rahasia adalah yang mengancam kemuliaan kita, yang mengancam jiwa kita, yang mengancam harta benda kita, yang mengancam keluarga kita kalau orang lain mengetahuinya. Itu yang dimaksud di sini. Ya.
Walaupun ada beberapa aspek memang di dalam hadis, perjalanan seksual kita itu memang beberapa ya ulama-ulama tentu menyatakan sebaiknya memang hal itu tidak diungkapkan. Iya. Sebaiknya. Tapi sebenarnya itu sangat relatif sekali. Artinya tidak maksud begini. Kalaupun kita ungkapkan itu bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu dosa. Iya. Sebaiknya di sini maksudnya khawatir orang lain itu memberikan penafsiran yang berbeda terhadap diri kita sendiri. Tapi itu tidak akan melahirkan misalnya ancaman bagi kita atau jatuhnya kemuliaan kita. Tidak sampai seperti itu. Dalam hal ini itu sangat relatif dan kalaupun kita ungkapkan bukan hal yang dosa. Tapi berhubungan dengan apa-apa yang mengancam kemuliaan kita, apa saja yang kalau itu terungkap itu akan mengancam kemuliaan kita, mengancam jiwa kita. Misalnya kita punya tabungan 1 triliun, itu rahasia. Kalau orang lain tahu kan bisa mengancam jiwa kita, orang lain bisa rampok kita dan sebagainya. Itu masuk dalam rahasia. Tapi kalau rahasia yang dikatakan saya, insya Allah saya jaga rahasia. Jadi maksud saya, apa saja yang mengancam kemuliaan. Kalau kemuliaan tidak terancam, jiwa kita terancam, harta benda kita terancam, keluarga kita terancam, itu masuk dalam golongan rahasia. Oh, ya. Ya. Dan kalau saya mengetahuinya, misalnya tetangga saya tahu tetangga saya punya harta benda yang besar, saya harus menjaganya juga. Kenapa? Ini berbahaya kalau orang lain tahu. Misalnya kalau saya informasikan ke Telegram atau saya share bahwa misalnya Bu Tantri punya simpanan 10 triliun misalnya. Aduh. Ini berbahaya bagi Bu Tantri. Aduh. Ini berbahaya karena bisa terjadi perampokan atas beliau, penculikan anak-anak beliau, supaya macam-macam lah kasus yang bisa terjadi pada beliau. Ini mengancam dan itu banyak penculikan yang terjadi apa? Untuk nebus. Ditahu bahwa si Fulan punya harta besar, anak yang diculik untuk apa? Untuk minta tebusan. Itu kan mengancam jiwa, harta benda dan sebagainya. Itu tentu dalam rahasia yang harus dijaga ketat, dijaga rapi supaya orang lain tidak tahu. Kita pun harus menjaganya, jangan sembarang menyimpan misalnya buku tabungan di tempat-tempat tertentu yang umum orang lihat. Itu juga rahasia kita, jangan sampai. Atau itu jangan sampai misalnya bapak atau ibu tidak ingin diketahui orang lain. Misalnya bapak punya simpanan banyak, tidak ingin diketahui oleh istrinya. Itu bisa saja dalam masalah. Rahasia untuk dianya sendiri, pribadinya. Begitu mungkin ya. Ya, makasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Ya, terima kasih Bu. Masih ada lain lagi? Saya mau tanya dulu. Tabe, Bu Yanti. Ya, Ustadz. Salam Bu Yanti. Ya. Ustadz mau bertanya masalah diri saya. Silakan Bu. Asal jangan rahasianya dibeberkan di sini. Unek-unek. Tapi kita insya Allah jaga rahasia Bu. Amin. Kalau kita punya unek-unek Ustaz, terus kita ceritakan ke orang terdekat kita, itu bisa apa tidak? Nah itu tadi Bu, kalau unek-unek itu masuk dalam golongan rahasia, maksud saya begini. Kita sampaikan itu kalau suatu saat orang itu menyampaikan ke yang lain, apakah itu mengancam kemuliaan kita? Maksudnya kemuliaan kita menjadi jatuh, hancur, dan sebagainya. Kalau tidak, itu bukan rahasia. Kita bisa saja menyampaikan hal-hal keluh kesah kita kepada orang lain. Sepanjang hal itu tidak menjadi ancaman bagi kita di masa depan. Karena bagaimana
pun tadi saya sampaikan, tidak ada pertemanan dan permusuhan yang abadi di dunia ini. Saat teman kita bisa saja suatu saat berubah jadi musuh. Iya, ya. Sebaliknya juga begitu. Musuh kita, orang yang paling kita musuhi, suatu saat bisa jadi teman sejati. Terbalik. Makanya kata Rasulullah, jangan sampai informasi rahasia pribadi kita informasikan kepada orang lain segampang itu. Karena orang lain itu bisa jadi suatu saat memusuhi kita dan dia akan men-share, memposting rahasia kita ke Facebook, ke medsos, dan memang terancamlah kemuliaan kita. Jadi dalam hal ini harus berhati-hati. Jadi unek-uneknya jangan sampai disampaikan ke semuanya. Tapi kalau kesampaikan ke Bu Tentri, bukan, insya Allah terjaga rahasianya. Makasih Ustaz. Iya, Bu. Yes. Saya juga Bu Andi. Ya, silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan ibu-ibu lain. Waalaikumsalam. Iya. Apa namanya? Mungkin pertanyaan tapi juga mengandung himbauan Ustaz. Biasanya kita itu kalau ada masalah, kita cenderung cerita, curhat ke orang lain. Dan sehebat apapun orang, seamanah apapun orang yang kita tempati bercerita, itu dipastikan akan memindahkan lagi ke orang yang dia percaya. Akan dia pindahkan lagi ke orang yang dia percaya. Maka mungkin sebaiknya kita belajar untuk tidak mencurhatkan hal-hal yang tidak perlu untuk orang lain ketahui, kecuali mungkin kalau kita mau butuh dibantu untuk cari solusi. Ya. Seperti yang Ustadz tadi bilang, bahwa harusnya ini menjadi rahasia buat kita dan juga rahasia buat orang yang kita tempati bercerita. Tetapi itu tadi ada ungkapan bahwa begitu keluar dari mulut kita, maka itu bukan punya kita lagi. Betul. Maka siaplah barang ini akan menjadi viral mungkin. Seperti itu Ustaz. Ya. Saya kira poinnya saya tangkap bahwa ya ini akan membahayakan, mungkin tidak secara fisik tetapi marwah ya, lebih kepada marwah kita mungkin. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, ya. Betul, jadi terutama psikiater ya. Biasanya yang profesional itu kurang lebih bisa dipegang lah, walaupun sebenarnya masih kita ragukan. Tapi biasanya psikiater dalam hal ini misalnya itu lebih rapi menyimpan rahasia ketimbang orang lain karena itu dituntut oleh profesionalitasnya. Jadi kalaupun kita terpaksa membeberkan rahasia kita dengan tujuan supaya orang lain membantu kita menyelesaikan persoalan kita, maka kita betul-betul harus melihat orang yang akan kita sampaikan informasi, apakah memang kurang lebih layak dipercaya atau tidak. Ya memang tidak ada manusia yang bisa dipercaya 100%. Tapi kalau terpaksa, namanya terpaksa ya begitu. Kita terpaksa harus melihat orang itu, apakah ini kurang lebih bisa dipercaya atau tidak. Ya kita sampaikan demi mungkin kita punya tujuan, dia bisa memberikan solusi penyelesaian atas problematika yang kita alami. Oleh karena itu, memang harus kita super hati-hati dalam hal ini. Bagaimana? Karena itu berhubungan dengan pribadi kita, berhubungan dengan kemuliaan kita, berhubungan dengan diri kita sendiri. Dan memang menarik, ada satu hadis dikatakan bahwa rahasia itu tawanan kita, rahasia kita, tawanan kita. Kalau itu lepas, itu nggak jelas. Itu bisa jadi bumerang buat kita. Bisa jadi bumerang buat kita. Makanya rahasia disimpan serapi-rapinya,
dalam-dalamnya kalau bisa dikubur bersama diri kita sendiri. Jangan rahasia di-share, disimpan di HP atau di laptop. Itu kalau kecurian HP, laptopnya sudah bahaya itu. Jadi sekarang hampir-hampir dengan teknologi yang ada saat ini, ya ruang privasi itu betul-betul sangat sempit, sangat terbatas sekali. Makanya hati-hati, berhati-hati sekarang. HP jualan bukan untuk curhat, Ustaz. Iya. Jangan menyimpan hal-hal yang berbahaya di HP karena itu bisa berbahaya. HP-nya jatuh ke tangan orang lain atau apa. Atau kita servis HP itu, orang tukang servisnya nggak amanat. Dia copy semua file-file kita. Ini berbahaya sekali. Dan sekarang ini, kalau file itu sudah masuk ke HP atau laptop, itu bisa walaupun kita sudah delete, itu bisa dikembalikan lagi. Jadi, harus hati-hati. Oke, mungkin yang lain, Bu. Silakan, Bu. Bapak-bapak juga boleh. Bapak-bapak. Suara atap, Bu Andiati. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suaranya suaranya kedengaran ya? Halo. Ya, silakan Bu. Ya, saya Ibu Busna dari Kalimantan. Oh, selamat datang Bu di grup ini. Ya, mau tanya Ustadz, itu bagaimana dengan acara atau kegiatan infotainment di TV-TV yang banyak membeberkan kehidupan negatif public figure dan kebetulan kita mendengar atau menyaksikan Ustadz. Gimana itu Ustadz? Ya, ini suatu kesalahan sebenarnya. Kecuali, sekali lagi, bisa jadi sebenarnya kita berprasangka positif ya. Bisa jadi channel-channel itu sudah konfirmasi sebelumnya kepada artis-artis tertentu yang mau diungkap rahasianya. Ini sudah ada transaksi. Ini kita ambil positifnya saja. Artinya dia sudah rela dengan aibnya itu yang diungkap oleh channel. Karena sebenarnya secara umum seseorang yang aibnya diungkap di channel-channel tertentu secara resmi, dia bisa melakukan gugatan itu secara dibenarkan. Makanya saya justru berpikir positif ya, bisa jadi memang sudah ada transaksi bahwa channel itu akan mengungkap aibnya, karena itu kan untuk menarik penonton itu, untuk mengambil rating dia. Dan semakin besar ratingnya, semakin besar iklan masuk, semakin besar penghasilan channel itu. Jadi bisa saja sudah ada transaksi di bawah itu. Jadi kan manusia itu memang senang dengar aib orang lain. Oh sudah, kebetulan mungkin yang disasar para ibu-ibu banyak untuk menarik penonton ibu-ibu, wah sudah dibuat hal seperti itu supaya untuk sekali lagi naikkan rating channel itu. Jadi itu bisa saja karena terus terang kalau secara wajar mustahil ada channel televisi mengungkap aib seseorang, artis atau apa saja, tokoh politik atau apa, kalau itu tidak menguntungkannya secara materi. Bahkan berbahaya bagi dia, karena bisa saja artis tersebut atau tokoh politik tersebut menggugat balik, dan itu berbahaya bagi dia. Nah, kalaupun terpaksa, misalnya ini terjadi yang wajar, ya kita lebih bagus tinggalkan channel itu dan tidak usah nonton. Dan gunanya juga kita tahu aib orang lain itu apa gitu. Itu apa? Itu menambah kepusingan kita sendiri. Kita mengambil informasi sesuatu yang tidak bermanfaat dan itu tidak ada manfaatnya. Karena itu sebaiknya hal-hal tersebut kita jauhi. Karena itu betul-betul tidak ada manfaatnya. Kita mengetahui misalnya aib artis ini melakukan hal ini. Loh, apa manfaatnya buat kita? Apa manfaat? Itu justru menambah kisruhan batin kita. Jadi tidak semua aib orang lain, walaupun itu diungkapkan secara terang-terang, kita tahu, tidak perlu kita tahu.
Dan itu membuat batin kita menjadi kotor, karena itu sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor kita masukkan ke batin kita menjadi kotor. Makanya kenapa ghibah itu, mendengar ghibah itu menjadi sesuatu yang haram, karena itu. Di dalam satu hadis dikatakan orang yang menggibah dan orang yang mendengar ghibah dosanya. Karena itu tadi, kalau kita mendengar ghibah itu kan aib. Aib kotoran itu kalau kita kotor. Itu rahasia mengapa Allah SWT menyuruh kita, memerintahkan kita kalau orang menggibah orang lain, kita segera tinggalkan kepada atau menutup telinga kita. Supaya kotoran itu tidak masuk ke batin kita. Sehingga batin kita tidak kotor karena kotoran itu. Karena bagaimanapun kalau kita mengetahui aib orang lain, apalah aib itu adalah sahabat kita. Itu kita mikir itu. Dan ketika kita mikir sesuatu yang kotor, batin kita perlahan-lahan akan mengular. Kita berprasangka buruk pada teman kita. Kan itu ujung. Kita berprasangka buruk dan pandangan kita negatif kepada. Padahal bisa jadi aibnya itu dia sudah tinggalkan. Misalnya dia melakukan A. Kita ketahui bahwa sahabat kita melakukan A. Bisa jadi dia bertobat akan perbuatan itu, sementara kita terus berprasangka buruk terhadapnya. Ini problem besar. Makanya pikiran penting para dia menjaga diri kita dan orang lain pun terjaga dari prasangka-prasangka buruk terhadap diri kita. Karena itu sebaiknya kalau ada channel-channel seperti itu sebaiknya ditinggalkan saja supaya channel nantinya tidak mengambil itu sebagai untuk menambahkan income-nya dia. Di yang gosip itu akhirnya channel-channel semuanya menayangkan gosip-gosip itu. Tapi kalau ibu-ibu tinggalkan, akhirnya channelnya juga nanti perlahan-lahan meninggalkan itu. Udah bilang, karena buat apa menayangkan gosip kalau tidak ada penontonnya? Iklannya kan tidak ada, Mas. Jadi kalau itu terjadi, masyarakat sudah tidak lagi suka mendengarkan gosip-gosip, channel secara otomatis akan tidak menayangkan hal-hal seperti itu. Mungkin demikian. Baik. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Bu bisa paham. Ada pertanyaan dari chat Ustaz. Ini dari Pak Muhammad. Ini Bu Ati, tapi dia Bu Ati mau bertanya ini tidak masih mute Bu anunya tuh. Bu Ati. Di unmute dia. Mute-nya buka. Tidak kedengaran suaranya. Diajar mungkin ya. Bu Ati. Ya. Ya, sudah terbuka, Bu, silakan. Sudah. Ya, Sudah, ya, Ustaz. Ya. Sudah, Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, yang saya mau tanyakan ini mengenai rahasia saya terhadap suami saya. Saya enggak beberkan Ustaz. Oh iya. Ini saya ada rahasia. Saya juga enggak mau dengar Bu kalau dibeberkan. Ada rahasia saya antara suami saya. Iya, Bu. Saya belum sempat ceritakan sama dia, terus meninggal. Ustaz? Iya. Terus meninggal. Jadi kayaknya saya ini merasa berdosa. Jadi saya kalau sembahyang selalu minta doa supaya saya dimaafkan. Apakah ini rahasia ini saya bisa
dimaafkan. Jadi begini Bu, jadi tidak ada kewajiban kita menyampaikan rahasia kepada siapapun, bahkan kepada suami. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kepada kita untuk menutup rahasia itu. Ya namanya rahasia kan, ya memang harus ditutup. Namanya rahasia kan begitu. Ya. Harus ditutup. Jadi ibu, menurut saya ini bukan kesalahan kalau ibu tidak menyampaikan rahasia kepada suami. Tapi Ustaz, suami saya sudah almarhum, belum sempat saya ceritakan. Alhamdulillah, tidak sempat kita ceritakan itu. Alhamdulillah, bukan Tapi, dosa itu. Tapi kayaknya saya merasa berdosa begitu. Jadi jangan, begini Bu, saya sampaikan supaya ibu tidak tertekan dan merasa berdosa. Itu bukan dosa itu. Itu malah pahala itu kalau ibu tidak menyampaikan rahasia kepada suami. Iya. Oh iya. Saya kira saya merasa berdosa Ustaz karena kecuali misalnya ada rahasia yang kalau ibu tidak sampaikan ke suami tidak banyak melakukan kebaikan. Nah, itu lain lagi masalahnya, itu bukan rahasia sebenarnya. Rahasia Bu itu kalau kita sampaikan kepada suami pun kita merasa jatuh ke rumah tangga kita. Atau tapi kalau harta benda kan, tapi biasa ada juga sih suami yang nakal nyuri harta benda istri kan kalau diberitahu. Maksud saya segala sesuatu yang membuat kita jatuh dari sisi kemuliaan, kalau kita sampaikan kepada siapapun itu tidak boleh disampaikan, bahkan kepada suami Bu. Jadi kalau ibu punya aib pribadi, ya jangan disampaikan kepada siapa, bahkan kepada suami. Jadi ibu tidak dosa kalau tidak menyampaikan rahasia itu kepada suami. Tidak ada masalah Bu dalam hal. Tidak ada masalah. Ya. Jadi ibu jangan merasa tertekan. Tapi kayaknya Ustaz saya merasa kelihatannya itu bukan rahasia Bu mungkin. Jadi ibu cuma salah katakan bahwa itu rahasia, bisa jadi itu bukan rahasia. Oh iya. Iya, coba informasikan ke Bu Tendri. Nanti Bu Tendri katakan mungkin bisa tahu ini rahasia atau tidak. Jadi bisa saja kita salah memahami bahwa itu rahasia, itu sebenarnya bukan rahasia. Mungkin memang ada sesuatu yang kita menyampaikan kepada suami lupa. Itu kita merasa bersalah, itu bukan rahasia. Kalau tidak berhubungan dengan kemuliaan ibu. Begini Bu, saya tanya, apakah ibu kalau sampaikan ke suami, kemuliaan ibu jatuh? Rahasia itu tadi. Saya tanya Bu Ati, apakah kalau ibu sampaikan rahasia ibu itu ke suami, kemuliaan ibu bisa jatuh di hadapan suami atau tidak? Kayak jatuh di suami Ustaz. Berarti kemuliaan rahasia tidak perlu disampaikan Bu, jangan disampaikan. Ibu justru melakukan dosa besar kalau menyampaikannya. Oh iya. Ya jangan Bu. Iya. Karena menjaga kemuliaan diri Bu, itu agama itu memerintahkan kita menjaga kemuliaan diri kita. Jadi segala sesuatu yang menjatuhkan kemuliaan kita harus dijaga rapi. Harus dijaga rapi. Kita punya rahasia, kalau diketahui orang lain dan kita di hadapan orang lain kita jatuh, itu harus dijaga rapi itu. Harus sebaiknya itu dikubur bersama kita. Jangan sampai orang lain tahu. Iya Ustaz. Kecuali kalau Allah pasti tahu. Iya. Ya. Dan kita memohon ampun kalau itu memang dosa, kita mohon ampun kepada Allah, tidak perlu sampaikan. Sebuah dosa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain. Misalnya, waduh Bu, waduh Ustaz, saya melakukan dosa, tidak perlu, jangan sampaikan. Kalau berhubungan dosa, kalau dosa itu berhubungan dengan Allah. Biar hanya Allah yang tahu dan kita memohon ampun kepadanya.
Itu saja. Jangan sampaikan sama sekali sekecil apapun dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Jangan. Bahkan itu dosa itu sendiri. Jadi menyampaikan dosa kita kepada orang lain itu juga termasuk dosa. Jadi jangan sampai. Iya, Ustaz. Oke, Bu. Kasih banyak, Ustaz. Jangan merasa tertekan, Bu. Malah bisa jadi pengakuan dosa kayak Kristen ya, Ustaz ya. Iya. Ada Kenapa? Ya, pengakuan dosa kalau. Itu sebenarnya itu kurang, itu di Islam tidak dibenarkan itu. Kita misalnya pengakuan dosa kepada ulama itu tidak dibenarkan. Ya. Kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan, Bu. Ya, ini dari chatting. Fahmi Rahman. Oke. Jadi dikatakan bahwa dalam konteks tata kelola pemerintahan di berbagai levelnya, seringkali kita menemukan atau merasakan berbagai penyelewengan dari penyelenggara pemerintahan. Nah, kaitannya dengan penjelasan Ustaz tadi, bagaimana jika setiap saat kita harus ungkap aib seseorang pejabat yang disinyalir melakukan penyalahgunaan kekuasaan? Seperti itu, Ustaz. Jadi itu termasuk yang dibolehkan. Karena itu berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi rahasia yang tidak boleh diungkap itu adalah kemaslahatan pribadi kita. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tapi kalau berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, itu pun harus nanti dalam proses pengadilan, kita tetap harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Jadi misal itu pun kalau pengadilan meminta kita, meminta kesaksian kita di pengadilan terkait dengan kejahatan atau korupsi yang dilakukan oleh orang tertentu. Misalnya pengadilan kita memanggil kita secara resmi, ada surat minta kesaksiannya atas kejahatan atau korupsi yang dilakukan oleh si fulan yang sudah diadili saat ini. Kita harus membeberkan itu. Menutup rahasia dalam hal ini malah dosa. Karena ini berhubungan dengan kepentingan orang banyak, kemaslahatan orang banyak. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak, dan kalau itu diproses di pengadilan, itu kita boleh mengungkapkannya. Bahkan kalau kita menutupnya dan bisa kalau kita menutupnya dan itu menyebabkan keadilan, kita juga melakukan dosa besar dalam hal ini. Jadi menutup rahasia pada dimensi ini dosa besar. Malah mengungkapkan itu masuk dalam pahala karena berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak. Itu pun kalau kita diminta secara resmi ya. Secara resmi. Baik. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi Ustaz dari WhatsApp. Jadi ini tentang seorang istri yang menuntut haknya kepada suami yang tidak ditunaikan. Jadi istri apakah boleh membuka aib suaminya, Ustaz, untuk mendapat haknya sebagai istri? Ya. Ya itu kan bisa ini, jadi melalui proses hukum saja, melalui pengadilan agama dalam hal ini, kita bisa menuntut hak itu. Dan kita salah kalau kita misalnya, karena kita nggak bisa menuntut melalui proses hukum, salah kalau kita mengungkapkan aib suami dan men-share-nya ke seluruh media sosial, itu salah, tidak benar itu. Ya. Tapi itu dosa dia kepada kita. Jadi sebenarnya itu juga nanti di akhirat bermanfaat bagi kita. Karena itu nanti Tuhan akan memberikan kompensasi kepada kita terhadap dosa yang dilakukan kepada kita. Baik Ustaz, makasih. Masih ada? Ya. Silakan ibu-ibu kalau masih ada.
Bapak-bapak, ibu-ibu, masih ada 2 menit. Silakan. 60 menit atau berapa menit kan tidak apa-apa. Yang penting masih ada pertanyaan, Bu Andi. Oh iya, silakan. Ya silakan Pak. Yang tadi mau saya lanjutkan tadi yang pertanyaan tadi. Bagaimana kalau bukan, maksudnya prosesnya bukan di pengadilan, tetapi misalnya penyelewengan kekuasaan itu kita koreksi lewat media misalnya, entah itu lewat tulisan atau dalam bentuk protes-protes terhadap penyimpangan itu. Ambil contoh misalnya problem banjir, longsor yang terjadi misalnya di Masamba. Yeah. Kita menyorot itu secara profesional keilmuan kita, dengan dasar keilmuan melakukan apa dilakukan, apa yang terjadi misalnya terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa. Nah, seperti itu. Oh iya. Saya jawab langsung. Itu tidak ada masalah itu Pak, karena itu tidak ada hubungannya dengan kepribadian orang tertentu. Itu sudah tanggung jawab pemerintah melakukan itu. Kita melakukan kritikan untuk perbaikan. Dan apalagi kita melakukan kritikan itu tidak membawa nama pribadi, secara umum saja kita kritik. Dan itu tidak ada masalah, malah itu sesuatu yang dibutuhkan. Sesuatu yang dibutuhkan. Kalau kita mengetahui ada kerusakan dilakukan oleh pemerintah secara umum, kita boleh saja mengkritiknya secara umum juga. Jangan membawa nama pribadi. Misalnya kita angkat nama pribadi orang yang terkait dengan itu jangan benar. Ya kita kritik aja secara umum, karena itu memang kan tujuannya kebijakan secara umum. Misalnya kita mengkritik presidennya yang kita kritik, jangan pribadi Jokowinya. Itu bisa saja, tidak ada masalah. Itu terkait dengan kebijakan umum berhubungan dengan tanggung jawab seorang presiden. Dan itu tidak ada masalah. Bahkan itu sangat dianjurkan, karena itu dalam upaya atau dalam proses perbaikan masyarakat secara umum. Tapi kalau menyentuh pribadi, ini yang nggak boleh. Menyentuh wilayah pribadi seseorang, itu yang tidak benar. Tapi kalau berhubungan dengan pekerjaan orang itu, tanggung jawab dia, itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Dan bahkan dibenarkan. Dalam hal ini amar ma'ruf nahi mungkar. Didengar suaranya, Bu Andi? Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Muhammad. Ada lagi yang mau tanya? Ustaz membuka ruang sangat luas ini, katanya tidak ada limit waktu. Silakan, Ibu-ibu. Silakan, ya. Belum azan juga nih. Siapa lagi? Farhana, Mbak Ana. Ada bertanya dong. Silakan. Kak Diana, silakan Kak Diana. Iya. Halo? Ya, silakan. Iya. Barangkali nanti yang materi lain. Oh iya. Iya. Farhan, iya silakan Bu Farhan.
Ki. Bu Farhan mau bertanya? Silakan, Ki. Mungkin tidak ada lagi, Ustaz. Ya, kalau sudah tidak ada ditutup, Pak. Ya, boleh kita berdoa, Ustaz. Ya, ya. Mari kita berdoa bersama. Doa adalah senjata orang mukmin dalam satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu 'anna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Allahumma tahhir qulubana min kulli syarrin, kulli dhanbi wa min asyirkil khafi qabla mautina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah ma'a salawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sama Ibu Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Demikian setelah doa Ustaz, maka kita tutup kajian kita hari ini. Wa ajirna minan nari birahmati wa ma taufiqi illa billah illa tawakkaltu wa ilaihi nuhib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi atas kesediaannya, waktunya memfasilitasi acara ini, dan kepada ibu-ibu semuanya minta maaf kalau ada yang kurang dari saya. Dan insya Allah kita semuanya diberi taufik oleh Allah. Salam sama Pak Ibu Bu Andi dan semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Andi Henry. Kenapa tidak bertanya? Ada. Mbak Ana tidak Sudah bertanya? diwakili nih. Sudah diwakili sama Bu Andi. Sudah diundang. Makasih banyak. Makasih semuanya. Ya, makasih banyak Bu Andi. Iya, terima kasih. Teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.